Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan Corel ketiga, sesi ketiga, Bapak akan membahas masalah objek tertutup, yaitu lingkaran. Kemarin pada sesi 2, Bapak sudah menggunakan objek tertutup, yaitu kotak. Nah, kita mulai. Seperti biasa, untuk memulai menggambar, tentukan dulu ukuran kertas, yaitu klik dulu tool fix tool, ya. Kemudian jangan memilih objek, kemudian ukuran kertas Bapak pilih legal, kemudian tentukan posisi kertas, ini orientasi, Bapak pilih landscape, kemudian satuannya, ini unit satuannya kita pilih cm. Agar tampilannya full, kita gunakan zoom, pilih yang ini, zoom to page height, supaya tampilannya full. Nah, untuk menggambar lingkaran, kita gunakan tool ellipse. Tool ellipse tekan, nah pilih ellipse. Kemudian kita drag. Nah, ingat, kalau ingin bulat, kita tahan Ctrl. Kalau tidak ingin bulat, lepaskan saja, hanya mendrag. Karena kita ingin bulat, tahan Ctrl, kemudian lepaskan dulu mouse sebelah kiri, baru yang terakhir Ctrl-nya dilepaskan. Jangan terbalik. Kemudian selanjutnya, apabila kalian akan menentukan ketebalan garis pada lingkaran tersebut, klik dulu objeknya dengan fix tool tentu saja. Kemudian di sini untuk menentukan ketebalan bisa menggunakan pilihan atau custom yang ada di sini. Misalkan pilih 1,5 mili atau yang lebih besar 3 atau dan seterusnya 5, semakin tebal. Bapak pilih yang standar aja, misalkan 2,5. Nah, apabila kalian akan menentukan warna garis, ya, karena kalau objek tertutup bisa dikasih warna dua warna, yaitu line dan fill bagian dalam. Nah, sekarang Bapak akan mewarnai garis. Klik dulu objeknya, kemudian arahkan ke warna, kemudian klik kanan, yang terbalik. Kalau bagian dalam atau fill, arahkan ke warna, klik tombol mouse sebelah kiri. Nah, seperti itu. Kemudian untuk mengcopy, apabila kalian ingin mengcopy, nah, caranya drag objek tersebut, jangan dilepas, drag. Drag itu menahan tombol mouse sebelah kiri, jangan melepas, kemudian klik kanan. Nah, itu adalah mengcopy. Bapak sekali lagi, untuk mengcopy objek agar lebih cepat, drag, jangan dilepas, kalau dilepas itu pindah. Drag, jangan dilepas, tahan tombol mouse sebelah kiri, jangan dilepas dulu, klik tombol sebelah kanan. Nah, itu namanya mengcopy. Nah, gambar lingkaran bisa berubah-ubah, yaitu dengan cara otomatis menekan ini. Nah, ini bentuknya seperti gini, kemudian bentuknya objek terbuka seperti gini. Nah, bisa dilakukan secara manual. Yang pertama, gunakan shape tool. Shape tool fungsinya adalah merubah objek, merubah dasar sebuah objek. Sekali lagi, shape tool adalah merubah dasar sebuah objek. Nah, perhatikan di dalam sebuah lingkaran, kalau menggunakan shape tool, diarahkan ke shape tool, nanti akan ada muncul titik. Nah, titik ini berfungsi untuk mengubah. Apabila kalian drag, ya, apabila kalian drag seperti ini, kemudian lepaskan, akan seperti gini. Nah, seperti gini. Apabila kalian ingin menentukan sudutnya tegak lurus atau sudut istimewa, gunakanlah Ctrl sebagai penggeraknya. Dia akan sudut istimewa. Nah, seperti ini, ya. Kemudian kalau kembali lagi ke normal, pilih lagi yang ini. Ya, oke. Kalau bisa lakukan dengan cara manual dengan menekan mouse, ya. Tahan Ctrl, misalkan ingin setengah lingkaran, ya, segini, lepaskan. Nah, ini, kemudian gerakan ini tahan Ctrl supaya lurus. Oke. Kita kopikan lagi. Kalau kalian lihat contoh, kita gambar yang B, ya, yang B yang ini, kita coba lagi yang B. Ulangi lagi ini, full. Objeknya dulu diklik, kemudian pilih yang ini bisa, kemudian kita yang C dan D. Nah, yang C dan D kita ini kopikan,
Atau boleh ngambil dari sini untuk latihannya, drag ke sini kan, klik kanan, ulangi, kurang menekan keras, drag, jangan dilepas, klik kanan. Aduh, ini mouse-nya bermasalah. Nah, ini. Kemudian kalian bisa menggunakan secara manual, ini drag, ya. Arahnya kemana kita lihat dulu di pad 1. Arahnya ke sebelah kiri, ini kosongnya. Berarti kita pakai logika, ya. Ini pakai shape tool, ini tarik ke sini, tahan Ctrl supaya tegak lurus, main ke sini. Oke, seperti itu. Nah, apabila ini kan terlalu besar, ingin mengkecilkan objek secara keseluruhan, kalau cuma satu, tinggal ini tarik aja, ya, yang ujung-ujungnya. Kalau ingin keseluruhan, seleksi dengan menggunakan fix tool, seleksi, kemudian ini drag ke sini, ini agak kecil semuanya. Nah, untuk setengah lingkaran, Bapak ngambil dari sini atau membuat lingkaran baru, kita copy aja supaya mudah. Kemudian klik kanan, kita gunakan setengah lingkaran, pakai shape tool, bisa gunakan yang ini, tahan Ctrl supaya lurus. Kemudian yang ini tahan Ctrl, jangan lepas Ctrl-nya, kemudian lepaskan. Seperti ini. A, B, C, dan D. Kita lihat lagi pada rimbonnya. Sekarang elips. Elips terbuka, elips tertutup. Kembali lagi ke page 2. Elips sama, perintahnya toolnya adalah elips, lingkaran yang pipih, ya. Kalian drag tanpa menahan Ctrl. Nah, seperti itu. Kalau ingin tebal garisnya, gunakan fix tool, ya. Ada di sini untuk menentukan ketebalan garis, kemudian pilih ketebalannya. Kalau kalian mau warna garisnya kita rubah menjadi biru, misalkan klik kanan, kemudian fillnya bagian dalamnya klik kiri pakai warna merah. Kita kopikan seperti objek ini, lingkaran ini kita kopikan, drag, ya. Ini mouse-nya bermasalah, klik kanan. Nah, kalau ingin diputar, klik pakai fix tool, klik sekali. Nah, ini untuk memutar. Agar tegak lurus, tahan Ctrl. Jadi kalau tidak tegak lurus, perhatikan sudut ininya, ya. Kalau hanya kita bebas, ya, jangan menahan Ctrl. Tapi kalau ingin sudutnya istimewa atau kelipatan 15, gunakan Ctrl. Nah, seperti ini. Ya. Kita lihat lagi contohnya. Yang ini. Sekarang objeknya yang G dan H. Nah, bagaimana cara membuatnya ini supaya terbuka? Kita kopikan yang ini. Klik kanan. Ya. Cara mudah seperti ini. Cara mudah. Kalau cara manual, ya, cara manual gini. Ya. Kalau kalian menggerakkan mouse-nya di dalam area lingkaran akan tertutup. Tapi apabila menggerakkan mouse-nya di luar lingkaran seperti ini, di luar, dia akan terbuka. Kalau ingin tertutup lagi, bisa ginikan lagi ke dalam lagi. Atau gunakan full lagi, ini seperti ini. Ulangi, untuk yang terbuka dan tertutup, kita pakai shape tool, ya. Yang otomatisnya pakai ini mudahnya. Kalau manualnya ada yang titik ini, drag. Kalau terbuka, tertutup, menggerakkan mouse-nya di bagian dalam lingkaran. Kalau terbuka, kita drag di bagian luar lingkaran. Nah, seperti itu. Kemudian kita kopikan lagi ke sini. Nah, kalian juga bisa mengaturnya dengan ini, geser-geser seperti ini. Ini namanya mirror. Bisa membalik-balikan objek. Atau bisa kalian juga lakukan seperti ini. Bebas saja. Ya, jadi tool-toolnya harus hafal. Ya. Ini mirror, membalikan objek kiri kanan, atas bawah. Seperti itu. Oke. Nah, ini lingkaran sudah Bapak lakukan latihannya. Kita ke halaman baru. Karena ini sudah penuh, kita ke halaman baru. Ini sini. Dia otomatis membuat page baru. Lihat contoh lagi ini. Sekarang latihan, kembali lagi latihan yang minggu kemarin. Segitiga A, B, C, D. Oke, kembali lagi. Supaya mengikatkan kembali. Untuk membuat segitiga, bahan utamanya rectangle. Rectangle, kemudian drag. Kalau ingin bujur sangkar, tahan Ctrl.
ini bujur sangkar itu sama sisi. Kalau tidak ingin sama sisi, jangan menekan Ctrl. Perhatikan ininya. Ya, ulangi, tahan Ctrl. Bapak akan membuat segitiga. Nah, untuk membuat segitiga dari kotak, ada perintah namanya Ctrl key. Ctrl key adalah mengubah objek tertutup menjadi kurva. Kemudian untuk mengubahnya pakai Shape Tool, ya, hapus salah satu titik atau node dengan cara mendouble klik. Double klik, ini geserkan. Nah, seperti ini. Kita ulangi lagi. Kalau lihat ininya, sekarang segitiga kerucut ya ini. Segitiga sama kaki. Ya. Caranya, ulangi lagi di sini. Bujur sangkar. Ya gitu, Ctrl key. Ctrl key itu mengubah objek tertutup menjadi kurva agar bisa dihapus pakai Shape Tool. Double klik salah satu sudut, ini geserkan ke sini. Oke. Kemudian kita kopikan lagi. Kemudian bagaimana caranya sisi ini melengkung, si garis ini melengkung. Caranya dengan Shape Tool, klik garisnya mana yang akan dilengkungkan, jangan di double klik karena kalau mendouble klik dengan Shape Tool di garis akan menciptakan sebuah titik. Nantinya kalau titik ini digeser jadi gini. Kalau menghilangkan node atau titik ini double klik. Oke. Nah, kalau karena kita akan ingin melengkung, ya, klik garisnya. Nah, ingat klik garisnya di sini ada. Ini perintahnya convert to kurva. Artinya garis yang diseleksi ini akan menjadikan kurva atau melengkung. Klik. Nah, ini yang tarik ini. Gitu. Oke, kita kopikan lagi dari sini. Kita geser, ya, di drag dengan Fix Tool. Klik, kita kopikan supaya cepat pakai Shape Tool. Ini membuat titik di sini, double klik, kemudian tarik ke atas. Ini Bapak sudah menjelaskan A, B, C, dan D. Oke. Sekarang Bapak akan menjelaskan bagaimana untuk membuat gambar ini. Nah, seperti ini yang ini. Ya. Oke, ketiga. Yang pertama kalian lakukan bahannya adalah segitiga. Ya, bahannya dari kotak. Bapak geserkan dulu ini ke atas. Kalau menggeserkan secara bersamaan pakai Fix Tool, drag, ya keseluruhan drag ke atas. Jadi sama-sama. Kalau cuma mengklik satu objek, jadi menggerakkannya cuma satu objek. Oke, ini gambar yang selanjutnya dari bahannya dari segitiga. Ini kotak dulu, ya. Kemudian ini perasaan Bapak kurang atas, agar tidak mengganggu pemandangan untuk Bapak menerangkan. Ini Ctrl key dulu objeknya, Ctrl key, ya. Kemudian Shape Tool, ini double klik, menghilangkan artinya, bisa gunakan double klik gini nah, atau bisa menggunakan klik titiknya, di sini ada minus, sama saja, ya. Nah, yang enak sih double klik lebih cepat, ini ke kanan kan. Nah, sudah segitiga sama kaki, ya. Caranya kita menggunakan teknik agar gambar tersebut seimbang, ya. Caranya tahan Ctrl, ini artinya tahan Ctrl itu menggerakkan objek lurus dia. Bapak tidak melepaskannya agar lurus, tahan Ctrl. Ujung ini, ujung yang saya gerakkan hampir menyentuh alas dari segitiga atas. Ya, udah gitu klik kanan. Nah, sudah gitu kita balikan posisi puncak ini, kita balikan ke bawah. Nah, agar ukurannya sama, tahan Ctrl. Apabila tidak menahan Ctrl, ukurannya akan berbeda. Lepaskan. Ini sudah tercipta dua objek. Dua objek tersebut, ya, dua objek ini seleksi, ya. Nah, kemudian gitu, klik tengahnya ini untuk memutar, kemudian tahan Ctrl. Kemudian klik kanan. Nah, ini gambarnya sangat seimbang. Oke, kita kembali lagi ke sini. Oke, udah ini kalau yang ini sama seperti biasa, gambarnya segitiga diperbanyak. Dan yang ini, yang H dulu Bapak akan terangkan yang H. Oke, caranya yang H kita buat dulu segitiga, atau kita membuat sudah ada segitiganya tinggal buat saja. Kita buat dari kotak.
Ini kotak. Ya, kotak. Kemudian Ctrl key, kemudian Shape Tool, ini double klik, kemudian ini kesinikan, ya, ujungnya setelah gitu. Nah, agar kita mengkopinya seimbang, tahan Ctrl jangan dilepas, klik kanan. Nah, seperti itu. Jadi seimbang. Ini untuk gambar yang H. Nah, untuk gambar yang F, Bapak sudah mencontohkan yang ini. Kita copy lebih dari satu. Coba ini geserkan. Nah, yang ini kita kecilkan. Nah, untuk mengcopy lebih dari satu dan lurus, ini kita kopikan, drag, tahan Ctrl supaya lurus, klik kanan. Nah, untuk mengulang, kita gunakan Ctrl R. R. Ulangi lagi. Kita kecilkan. Oke, kita copy. Tahan Ctrl supaya lurus. Klik kanan. Untuk mengulang pengkopian, yaitu Ctrl, tahan Ctrl, kemudian R. R artinya repeat. Mengulang. Nah, seperti itu. Oke, nanti tugas kalian dicatat ya. Menggambar yang seperti ini. Catat aja langkah-langkahnya ya. Gambar seperti ini. Kita misalkan gambarnya kasih warna. Nah, seperti ini. Ya akan tercipta 4 objek. Tapi seperti 5 objek. Nah, kemarin tugas. Ada tugas kalau nggak salah 2. Untuk membuat kotak. Ya. Bapak akan bahas sekarang. Itu membuat kotak. Seperti ini Bapak terangkan. Membahas yang kemarin. Buat kotak. Ya. Ctrl key. Kemudian Shape Tool. Nah ini drag. Nah, seperti ini. Supaya tidak bengkok ke kiri ke kanan. Tahan Ctrl. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Kemudian bagaimana bisa di copy. Kita kopikan. Tahan Ctrl. Klik kanan. Ya, kita balikan kiri kanan ini. Nah, seperti ini. Jadi mudah. Sebetulnya bisa dengan cara manual begini, nak. Klik kanan, ya. Ini balikan lagi ke sini bisa. Kita geserkan. Cuma langkahnya 2 kali, tapi akan mudah begini, nak. Drag, klik kanan, langsung mirror. Seperti ini. Nah, kemudian kita buat lagi kotak. Yang kemarin kita bahas langkah yang kemarin. Ctrl key. Kemudian Shape Tool. Mengubah dasar semua objek. Nah. Apabila kalian menginginkan memposisikan membuat node di tengah-tengah supaya pas. Nah, kalau Bapak sekarang double klik di sini. Ya itu kan membuat titik atau node. Ini posisinya belum tentu ada di antara titik A dan titik B. Anggaplah ini A dan B. Bagaimana caranya agar ini berada di tengah-tengah? Bapak hapus dulu caranya di tengah-tengah. Klik ujung, jangan di double klik. Klik pakai Shape Tool, klik ujung ini. Kemudian plus. Dia akan memposisikan di tengah-tengah. Bapak ulangi, Ctrl Z. Apabila ingin sebuah titik memposisikan di tengah-tengah di sini, berarti klik yang ini. Kemudian plus. Nah, oke. Karena posisinya Bapak ingin di tengah-tengah ini, nah, berarti kliknya di sini, ya pakai Shape Tool, kemudian plus. Klik di luar, ya membebaskan ini. Klik di luar, karena kalau Bapak tarik begini, jadi dua-duanya. Ctrl Z, klik di luar, kemudian tarik seperti ini. Oke. Oke, sekarang yang gambar bergerigi. Oke, sekarang buat kotak. Seperti ini. Kemudian, Ctrl key. Tujuannya membuat ini. Tujuannya membuat ini. Nah, seperti ini double klik ya. Nanti tujuannya begini. Cuma kalau ini permasalahannya tidak seimbang. Titik dan posisinya. Bagaimana agar seimbang? Sama seimbang. Kita buat kotak. Ctrl key. Pakai Shape Tool. Klik bagian ininya di ujung sebelah kanan. Kita gunakan plus ini. Plus, plus, plus. Posisi titik-titik ini seimbang jaraknya. Kemudian klik di luar, ya. Kalian bisa lakukan ini drag begini, cuma tetap tidak seimbang juga, nak. Ctrl Z. Oke.
klik ini supaya nariknya bersama-sama, klik, tahan tombol shift jangan dilepas, ini klik ini, selang-seling klik ini, kemudian klik yang node ini. Udah gitu, lepaskan shift, tariklah salah satu yang diseleksi tadi. Nah, ini akan seimbang. Bisa begini. Oke, pertemuan kali ini ketiga, ya, sudah membahas tentang objek tertutup lingkaran. Nanti tugasnya adalah membuat langkah-langkah membuat gambar seperti ini. Ya, diupload, bisa dipoto, bisa diupload pada web e-learning. Sekian dulu hari ini pertemuan ketiga objek lingkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.